Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan ketakwaan yang benar, dan janganlah kalian wafat melainkan dalam kondisi Islam, taat patuh kepada Allah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, ucapkanlah tutur kata yang baik, niscaya Allah akan jadikan perbuatan-perbuatan kalian menjadi sebuah amalan yang soleh, dan Allah akan ampuni semua dosa-dosa kalian. Sungguh orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dialah yang mendapatkan kesuksesan besar. Amma ba'd, para jamaah sekalian, ada satu pelajaran yang sangat berarti buat kita semua dari kisah yang Allah sajikan di dalam Al-Quran berkaitan dengan kaum Israel, satu kaum di mana Allah mengutus di tengah-tengah mereka Nabi Musa yang dibantu oleh Nabi Harun alaihi wassalatu wassalam. Allah mengatakan berkaitan kepada mereka dengan menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kaum Israel. Ya Bani Israel, qad anjaynakum min aduwikum. Wahai orang-orang Israel, kami yaitu Allah telah menyelamatkan kalian semua dari musuh kalian yang paling besar, yaitu Fir'aun. Di sana bukan hanya mereka diberikan kenyamanan, ketentraman, kedamaian, tetapi kerajaan Fir'aun dan bala tentaranya dihancurkan oleh Allah dari akar-akarnya. Artinya musuh mereka itu tidak akan muncul kembali. Lalu Allah mengatakan kepada mereka, wa wa'adnakum janibat turil aiman. Lalu Allah memberikan wahyunya kepada Nabi Musa untuk kesejahteraan dan kedamaian mereka, jalan menuju surga buat mereka di Bukit Tur. Setelah keamanan, ketentraman, maka jalan hidup menuju bahagia Allah kasih kepada mereka. Wa anzalna alaikumul manna wa salwa. Lalu Allah kasih kepada mereka orang-orang Israel makanan yang tak tanggung-tanggung, Allah turunkan dari langit, yaitu man. Makanan hidangan penutup istilah kita, manis-manis, dan salwa, yaitu makanan yang berupa daging dari burung. Subhanallah. Lalu Allah mengatakan, kulu min thayyibati ma razaqnakum, nikmati rezeki yang Allah berikan kepada kalian. Rasa aman, petunjuk hidup bahagia, dan makan minum mereka dikasih jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengatakan kepada orang Israel, fala tadghaw fihi fayahilla alaikum ghadabi. Lalu kalian jangan kelewatan, nanti murka Allah akan timpa kepada kalian. Lalu apa yang terjadi jemaah? Ketika Nabi Musa pergi untuk menerima wahyu itu, tiba-tiba mereka malah menyembah sapi jemaah. Sudah begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada mereka, tiba-tiba mereka menyembah sapi. Lalu Allah bilang apa? Apakah Allah timpahkan dan Allah hancurkan tuh orang Israel? Jawabannya tidak. Allah mengatakan, wa inni laghaffar. Walaupun kalian seperti itu, saya adalah zat yang mengampuni semua dosa kalian.
liman tab, kalau kalian mau tobat, wa aman, kalian beriman, wa amila salihan, kalian beramal saleh, wa man ihtada, dan jika kalian istiqamah di atas ini, Allah akan tutup mata dengan keingkaran sikap kalian yang kebangetan itu, Allah akan tutup mata. Apa pelajarannya jemaah? Inilah kemuliaan, karunia dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang ingkar dikasih berbagai macam kenikmatan oleh Allah. Sehat, duniawi, kebaikan, semua jalan-jalan ini sudah diberitahukan oleh Allah. Sudah ditunjukkan oleh Allah, ini loh semua jalan menuju surga, kesejahteraan dunia dan akhirat. Dan Allah pun sudah memberitahukan kepada manusia, ini loh jalan-jalan menuju neraka. Tapi manusia masa bodoh, mereka lebih memperturutkan hawa nafsunya. Allah tak murka sama mereka. Kalau Allah pun murka kepada mereka, maka di bumi ini tak ada manusia yang hidup jemaah. Tapi Allah mengatakan, wa inni laghaffarun liman tab. Andai mereka semua ini kembali kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, maka Allah akan ampuni semua dosa-dosa mereka. Ya ibna Adam, lau balagat dhunubuka ananas sama'. Andai manusia, dosa kalian itu sudah memenuhi bumi, bahkan bumi pun tak menampung dosa kalian, dan dosa kalian sudah sampai ke awan sana, tsumma astaghfartani, lalu Anda meminta ampun kepadaku, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali, saya akan ampuni semua dosa kalian, dan saya tak peduli seberapa banyak dosa kalian itu. Inilah keagungan dan kebesaran Allah. Imam Ibnu Qayyim mengatakan di kitab Al-Fawaid, ini semua menunjukkan bahwa manusia itu sangat butuh sama Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tak butuh sama kita semua jemaah. Andai manusia sudah melampaui batas yang begitu besar, lalu manusia tidak mau bertobat kepada Allah, bahasa Ibnu Qayyim mengatakan manusia akan dicuekin sama Allah. Allah tak akan peduli sama dia. Allah akan tinggalkan mereka. Itulah yang Allah katakan kepada orang Israel. Wa may yahlil alaihi ghadabi faqad hawa. Jika amarahku, murkaku sudah tiba, binasa kalian semua. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian. Tidak ada yang bisa jamaah. Harta, kekayaan, kekuatan, pangkat, jabatan, tidak ada. Abu Jahal dihina oleh Allah, dibunuh oleh anak SMP usia kelas 3 SMP. Mu'ad dan Muawwid yang membunuh Abu Jahal, anak berusia 14 tahun. Abu Lahab mati dagingnya dari barbeque jamaah. Tak ada orang satupun yang mau mendekati jasadnya walaupun itu anaknya. Qarun ditenggelamkan oleh Allah ke bumi, tapi tetangga kanan kirinya tak tenggelam. Yang tenggelam Qarunnya doang. Manusia kalau sudah dikasih kesempatan sama Allah, masih saja dia terus masa nggak peduli dia, masa bodoh dia, Allah tinggalkan dia. Allah nggak peduli sama dia. Inilah kehancuran dan kebinasaan. Tapi kalau manusia itu sadar, bahasa Imam Ibnu Qayyim, jika manusia sadar bahwa saya tidak akan bersih, saya tidak akan suci, tidak ada yang bisa mengampuni dosa saya, tidak ada yang bisa membersihkan hati saya, tidak ada yang bisa memberikan kesejahteraan buat saya, tidak ada yang bisa memberikan kebahagiaan buat saya manusia hina, saya manusia miskin, saya manusia rendah, saya manusia yang butuh sama Allah, maka dia kembali kepada Allah. Inilah manusia yang mulia dan hebat. Allah akan sayang dan cinta sama dia. Allah tak peduli seberapa besar dosa kamu. Seorang sahabat bernama Abdullah bin Sa'ad bin Sarah.
Allah kasih kemuliaan kepada dia. Allah jadikan dia penulis wahyu. Penulis wahyu, Jibril turun, dia yang nulis pertama kali. Tapi dia mengaku jadi nabi. Yang dapat wahyu bukan Muhammad, yang dapat wahyu saya. Murtad dia keluar jamaah. Selang berapa lama dia balik menemui sepupunya Utsman. Kata Utsman, ya Rasulullah, Abdullah meminta maaf. Rasulullah SAW tersenyum. Kasih kabar kepada dia. Allah memaafkan semua dosa dia. Abdullah bin Sa'ad. Kalau bahasa kita kurang ajar banget loh. Tapi itulah kita. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kemuliaan mereka ini. Allah jadikan Abdullah ibnu Sa'ad sosok yang berhasil menaklukkan negeri Afrika. Inilah sahabat yang mau mati nawar jamaah. Ya Allah, kaki saya sudah dingin. Jangan cabut nyawaku. Kecuali setelah aku sholat subuh dan doa, setelah itu cabut nyawaku. Allah cabut nyawanya persis seperti permintaan dia jamaah. Padahal dulu kayak gitu orangnya. Allahu Akbar. Kita ini butuh sama Allah. Allah enggak butuh sama kita. Andai manusia di seluruh dunia ini semuanya bajingan jamaah. Semuanya tak ada yang taat sama Allah, ngelawan sama Allah, semuanya tidak akan berkurang kekuasaan Allah sedikit pun. Andai seluruh manusia ini taat sama Allah, semuanya taat sama Allah, kekuasaan Allah tidak akan bertambah jamaah. Yang butuh sama Allah itu kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah kemuliaan, keagungan, kebaikannya. Tidak. Allah sayang sama manusia. Tapi manusia yang membuat dirinya sendiri binasa. Allah berfirman dalam hadis qudsi, khalaqtu ibadi hunafa. Saya ciptakan manusia hambaku ini suci, bersih, mulia. Inilah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Inilah fitrah kodrat yang Allah tetapkan pada setiap manusia. Allah ciptakan manusia suci, bersih, mulia. Tapi kenapa kok jadi begini? Fajtalathum syayatin. Tapi setan-setan yang menjadikan kita ini kotor. Allahu Akbar. Mereka dikasih kemuliaan, diselamatkan dari Fir'aun. Dikasih makanan dari langit, jamaah turun makanan dari langit. Dikasih panduan hidup bahagia, nyembah sapi jamaah. Tapi Allah bilang, tak ampuni dosa kalian. Sebagaimana dengan kita. Apakah kita masih merasa diri kita sombong, merasa diri kita hebat, merasa diri kita sudah bisa berdiri dengan kaki, bisa berdiri dengan otak, kecerdasan kita? Siapa kita jamaah? Kalau bukan karena rahmat dan karunia Allah, hina kita semua jamaah. Wa inni laghaffarun liman tab. Allah akan mengampuni semua hambanya yang sadar bahwa dia butuh sama Allah. Watab, dia akan kembali ke jalan Allah. Dia tinggalkan jalan-jalan setan ini. Dia akan kembali ke jalan Allah. Wa amila salihah. Lalu dia beramal sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Dia akan menanggalkan hawa nafsunya. Tsumma tada. Lalu dia konsisten di dalam keimanannya ini. Inilah manusia di saat wafat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang hati Anda sudah suci. Malaikat sudah nunggu kalian di surga. Ayo tak anterin kalian menuju surga. Atau kita menjadi jiwa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Bara. Man hadhihin nafsul khabithah. Ini rohnya siapa ini? Rohnya bau.
rohnya bau banget, kata malaikat ketika mau dibawa ke langit yang satu. Bau banget nih orang, siapa dia? Dijawab oleh malaikat yang cabut nyawa, dia namanya Fulan, anak dari bapak Fulan. Enggak, saya enggak mau bukain langit. Allah enggak sudi nerima roh bau. Lalu apa? Lalu dilemparkan roh itu ke dalam tanah. Allah buang rohnya. Ini disebutkan dalam hadis Bara riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dengan hadis yang sahih. Kita ambil yang mana jemaah? Kalau kita kembali kepada Allah, pasti bersih dosa kita. Asal taba, beriman. Kembali taubat, aman, iman, sadar bahwa kita miskin, kita butuh sama Allah. Tanpa Allah, bonyok kita hidup kita semua jemaah. Amal saleh, istiqamah dalam Islam, jaminan kesejahteraan dunia dan akhirat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa ba'd. Wa man ya'mal, siapa yang beramal saleh, salihan, amal saleh, min dzakarin au untha, laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dia beramal dan dia pun iman, ikhlas hatinya hanya mengharap ridha Allah. Saya hanya manusia miskin tak berdaya, Allah yang berkuasa yang mulia. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Saya kasih hidup dia di dunia dengan kehidupan yang bahagia. Jaminan Allah. Janji Allah, siapa yang beramal saleh dengan hati yang iman, dibuang hawa nafsunya, kemaksiatannya, keingkarannya selama ini dibuang sama dia, kembali ke jalan Allah dengan amal dan iman. Allah bilang apa? Saya bikin hidup Anda bahagia. Lihat jamaah, apa hidup bahagia? Kaya raya? Tidak. Abdullah bin Abbas, Ali bin Abi Thalib, mereka sahabat dijamin surga, hidup bahagia, mengatakan apa? Allah bikin hati kita ini lapang, qanaah, puas, tenang dengan apa yang ada di tangan kita. Bisa jadi gajinya, penghasilannya UMR. Tapi karena dia beramal dan beriman, UMR yang dia terima serasa uang miliaran di tangan dia. Tapi orang yang berpenghasilan miliaran, ketika tak ada amal dan iman, serasa itu uang serupiah dan 2 rupiah saja. Gaji gede, 2 minggu habis Anda. Tanya sama diri Anda masing-masing. Ayo, banyak di teman Anda gajinya 2 minggu habis. Terus 2 minggu berikutnya pakai apa? Pakai kartu Aladin. Gosok, 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 keluar Aladinnya. Besok jadi setan dia juga jamaah. Hidup semrawut, kerja hanya untuk bayar utang riba. Ini orang yang sehat yang mana sebetulnya? Coba pikirkan jamaah. Terus kita meminta anak kita jadi anak soleh, sedangkan Anda kasih makan anak Anda dari yang haram, dari kartu Aladin. Ya, mohon maaf ya kalau di sini ada. Gimana anak Anda jadi sehat? Jadi sehat. Man amila salihan, beramal saleh, tobat kepada Allah, beriman, Allah jamin hidup kita bahagia. Di akhirat, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Di akhirat Allah balas kita dengan balasan apa? Jauh lebih banyak, lebih besar, lebih mulia dari apa yang kita perbuat. Rasulullah SAW mengatakan, saya melihat seorang laki-laki, dia bisa bolak-balik keluar masuk surga. Sono, enak banget. Kenapa ya Rasulullah?
Dulu dia pernah motong ranting pohon yang menjorok ke jalanan, ganggu orang. Kasihan orang yang lewat terganggu dengan ranting, dipotong jemaah. Ikhlas karena Allah, Allah masukkan dia ke dalam surga. Kita tak tahu amal soleh mana yang bisa memasukkan kita ke surga. Semoga nasihat ini bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi kulli makan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, pemilik nama-nama yang mulia dan sifat-sifatnya yang agung, berilah pertolongan. Tolonglah saudara-saudara kita yang berada dalam kelemahan, saudara kita yang berada dalam musibah dan bencana, dimanapun mereka berada, di Turki, di Suria, dimanapun saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Fa innahum abiduk wabnu abidik. Mereka adalah hambamu, mereka adalah anak-anak dari hamba-hambamu. Maafkanlah mereka, ampunilah dosa-dosa mereka, sayangilah mereka, turunkanlah kemuliaan dan keagunganmu kepada mereka. Jika mereka berbuat kezaliman, maka itulah hambamu yang penuh dengan kesalahan. Maafkan kezaliman mereka. Ya Rabbana ya man lahul asma'ul husna, Allahumma ighfir lana dhunubana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Wahai Zat yang maha mengampuni dan menerima taubat, ampunilah dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kita. Jika mereka sudah wafat, jadikanlah kubur-kubur mereka sebagai taman-taman surga. Ya Allah, masukkanlah mereka ke dalam surga. Bukakan pintu-pintu surga dalam kubur-kubur mereka, ya Rahman ya Rahim. Jika mereka masih hidup, kuatkanlah kaki mereka untuk tetap beribadah kepadamu. Kuatkanlah hati mereka untuk tetap ibadah kepadamu. Ya Allah, jadikanlah akhir dari kehidupan kita semuanya adalah kalimat yang kita ucapkan di dalam salat. Allahu Akbar, la ilaha illa ant. Ya muthabbital qulub, thabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.